Lur, selamat datang di Ngidel Ngalabama Film Cadela. Kembali lagi Cak Icang di hadapan kalian. Gimana kabar? Jangan sakit-sakit lulur ya. Kalau sakit ntar siapa yang jadi tulang punggung keluarga dong? Kerja, pokoknya kerja. Nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja. Balik mana ya ambil aku Icang dengan quotes hari ini. 1.2 koma. Kamu cantik tapi bikin trauma. Oke, kita lanjutkan ngidul film keempat dari Mission Impossible, yaitu Ghost Protocol tahun 2011. Dan film ini salah satu favoritku dari seluruh sequel MI lur. Kali ini Ethan harus menggagalkan skenario perang nuklir yang akan dijalankan seseorang dari Rusia. Lagi-lagi Ethan beserta timnya difitnah dan hampir dianggap telur sis. Namun sekarang tantangannya jauh lebih sulit karena Ethan harus menyelesaikan misi tanpa bantuan IMF. Jadi langsung aja kita ke request pertanyaan maut dari dulurku Wahyu Gaming ya. Cak, mau nanya tapi masih demo belum pulang. Hati-hati makanya, dan tetap hidup ya lur ya. Mending pulang ketemu emak deh daripada ketemu mungkar nakir ente. Monggo skecaaken. Di Budapest, negara Hungaria, seorang agen IMF sebut saja Kuncoro sedang menjalankan misi mencuri sebuah berkas. Tapi sayang dia dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran bernama Sabin Murrow yang langsung merampas berkas tersebut. Scene pun beralih ke sebuah penjara di Moskow, Rusia, di mana mantan teknisi IMF yang naik jabatan menjadi agen, yaitu Benji Dan, sedang menjalankan misi membebaskan Ethan yang ditahan di sana karena dituduh telah melakukan pembunuhan. Sedangkan manajer sekaligus pacar dari Kuncoro bernama Jane Carter juga terlibat dengan misi tersebut. Dari mobilnya, Benji pun mengacaukan penjara dengan membuka sel-sel para napi yang langsung memicu kerusuhan, juga memutar lagu Son Horek sebagai kode untuk Ethan jika misi pembebasan dimulai, dan Ethan harus segera keluar dari penjara sebelum lagu berakhir. Namun alih-alih menuju titik yang sudah ditentukan, Ethan memilih jalur yang dia tentukan sendiri demi menyelamatkan seorang informan bernama Bogdan yang pernah membantunya. Lalu Ethan membawa Bogdan menuju lokasi di mana Jin sudah menunggu. Misi pun akhirnya berhasil lur. Lalu Jin menyalakan bom untuk menutupi jejak mereka. Dan inilah misi mustahil protokol bayangan. Okay, fine. Just screw the whole thing up. Have a slight delay. Bogdan. Okay. Сейчас. Сейчас. Кажется, не конец нашего побега. Who's your pal? I'll tell you on the way. Light the fuse. Di perjalanan, Bogdan pun dibebaskan dengan cara dipindah ke mobil lain. Lalu Jin menceritakan tentang pacarnya Kuncoro yang meninggal di misi sebelumnya. Dan ternyata berkas yang dirampas oleh Sabin adalah kode peluncuran nuklir Rusia lur. Setelah itu Ethan mengatakan jika IMF sedang mencari seorang ekstremis dengan nama samaran Cobalt yang ingin meledakkan senjata nuklir. Dan menurut catatan dulunya Sabin bekerja dengan Cobalt. Maka dari itu kemungkinan besar Sabin akan menjual berkas itu ke Cobalt yang memang sangat tertarik dengan nuklir. Lalu mereka pun melipir dan Ethan menggunakan telepon umum khusus untuk berkomunikasi dengan IMF yang menjelaskan jika Cobalt adalah intel Rusia tingkat 1 bidang strategi nuklir. Satu-satunya cara untuk mengungkap identitas aslinya yaitu dengan menyamar sebagai seorang jenderal dan menyusup langsung ke ruang arsip di Kremlin alias gedung pusat pemerintahan Rusia untuk mengambil berkas identitas Cobalt. Menurut info dari Intel, Cobalt sudah OTW ke Kremlin dan Ethan hanya memiliki waktu 4 jam 52 menit untuk menyelesaikan misinya dengan rekan satu timnya yang sudah dipilih yaitu Benji beserta Jin. Seperti biasa jika mereka gagal, maka IMF akan memutus keterlibatan setiap agen dalam misi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan pesan tersebut meledak dalam 5 detik.
Sementara itu Jin bertanya kepada Benji mengapa Ethan dipenjara, dan Benji menjelaskan jika kabarnya Ethan ditahan karena melakukan pembunuhan di luar perintah IMF setelah Ethan berpisah dengan istrinya Julia. Secured archive inside the retrieve Cobalt's file before he can stating General Anatoly Fedorov to destroy any record of his identity. Why was he in prison? He disappeared after he and his wife. Intel suggests Cobalt in 4 hours. to infiltrate. We're going into the Kremlin. I thought you said the Kremlin. Di Kremlin, Ethan pun datang menyamar sebagai jenderal bersama Benji yang menjadi ajudannya. Sedangkan Jin menjadi seorang turis dan menjatuhkan seonggok alat yang digantungkan ke sebuah balon kendali agar masuk ke cerobong asap. Alat tersebut akan memasukkan identitas palsunya Ethan ke sistem Kremlin. Namun ketika di-scan oleh petugas, Ethan masih belum terdaftar karena halah proses uploadnya belum selesai ya kan lur. Untungnya setelah di-scan lagi, upload telah berhasil dan Ethan pun diloloskan karena sudah terdaftar. Releasing in 3. Я не могу вас найти. Извините, пожалуйста, товарищ генерал-полковник. Setelah itu mereka masuk ke basement dengan kartu yang bisa menghack sistem pengamanan pintu secara otomatis, lalu menyeting sebuah layar yang dapat menampilkan gambar sesuai sudut penglihatan dari satpam di sana. Setelah itu Benji juga menggunakan suara tetesan air agar satpam teralihkan dan mereka bisa menyiapkan layar dengan aman hingga mencapai ruangan yang dituju. Ethan pun masuk ke ruang berkas untuk mencari kaset tentang Cobalt. Namun tempat kasetnya sudah kosong lur, yang bisa jadi sudah diambil duluan oleh seseorang atau mungkin dihancurkan oleh seseorang. Tiba-tiba terdengar suara pria misterius, sebut saja Sujarwo, di saluran radio Ethan DKK yang bertanya apakah Ethan sudah berhasil masuk ruang arsip. Sujarwo juga mengambil sebuah koper di suatu ruangan dan akan segera meledakkan gedung itu. Kesnya saluran komunikasi juga disambungkan kepada satpam untuk menjebak Ethan and the gang, yang akhirnya mereka langsung buru-buru kabur dari Kremlin dan Ethan juga sempat papasan dengan Sujarwo. Lalu yang terjadi? Check in, team leader. Have you made it to the archive? Архивная комната! Banyak orang yang menjadi korban insiden ledakan, termasuk Ethan yang terbangun di rumah sakit dalam keadaan terborgol di kasur. Lalu Ethan pun didatangi oleh agen intelijen Rusia yaitu Anatoly Sidorov yang menuduh Ethan sebagai dalangnya karena menemukan baju penyamarannya. Sidorov juga memiliki bukti yaitu suara Sujarwo tadi yang menunggu aba-aba Ethan untuk meledakkan bom. Lalu ketika dibawa ke ruang perawatan, diam-diam Ethan pun mengambil klip kertas untuk membuka borgolnya dan langsung kabur dari sana. To make you suffer for what you did to my country. Поаккуратней. Not a good idea. Seemed like one a minute ago. Immediate evac. Rendezvous. Alpha. Ethan pun berhasil lolos dan mencolong jaket, sepatu, serta HP yang dia gunakan untuk meminta bantuan ke IMF. Sementara itu seorang pria bernama Leonid Lysenker sangat takut melihat berita tentang insiden Kremlin di TV dan akan menyelamatkan diri keluar kota bersama keluarganya. Namun tiba-tiba Sujarwo datang bersama kroconya dan memaksa Leonid untuk mengerjakan sebuah proyek. Sementara itu Ethan naik mobil IMF sesuai lokasi yang sudah dia tentukan dan di dalamnya terdapat sekretaris IMF yaitu Tom beserta ketua analisnya bernama William Brand. Tom mengaku jika insiden Kremlin membuatnya harus mengundurkan diri dari jabatannya karena beberapa hari kemarin Tom baru menerima tanda kehormatan persahabatan dari Rusia. Lalu setelah Ethan memberitahu ke William bagaimana perawakan Sujarwo, William pun menjelaskan dia adalah Kurt Hendricks, mantan pasukan
pasukan khusus Swedia dengan IQ 190 yang juga merupakan profesor fisika spesialis nuklir dan sekarang sudah diberhentikan karena dia dianggap gila. Ya, jika disesuaikan dengan info dari IMF, identitas Sujarwo sebenarnya adalah Cobalt alias Kurt Hendricks. Menurut Ethan, koper yang diambil oleh Kurt di Kremlin adalah alat peluncur nuklir dan Rusia harus segera diperingatkan jika alat itu telah dicuri. Karena ledakan bom di Kremlin adalah upaya Kurt menghilangkan jejaknya agar pihak Rusia tidak sadar alat peluncur nuklirnya telah dicuri. Namun Tom mengatakan jika tidak dapat semudah itu meyakinkan Rusia karena sekarang Amerika khususnya IMF sudah dianggap sebagai dalang pemboman Kremlin. Lalu dampak dari semua kejadian ini, Presiden Amerika telah menjalankan protokol bayangan yang artinya membekukan seluruh kegiatan IMF. Now, I'm headed back to Washington to hand the president. That could be Kurt Hendricks, specialist in nuclear endgame. He set off that explosion unless we tell them. They won't listen. So what happens now? Now, I've been ordered to take you president, as in the entire IMF. Alih-alih membawa Ethan ke Washington dan mencapnya sebagai pelaku insiden Kremlin sesuai perintah Menteri Pertahanan, Tom justru menyuruh Ethan menyerang dirinya dan William agar seolah-olah dia kabur. Tom juga sudah menyediakan suplai untuk Ethan dan timnya serta sebuah flash disk berisi detail misi Ethan selanjutnya. Intinya Tom tetap ingin Ethan merebut kode nuklir serta menangkap Kurt. Namun jika sampai gagal, konsekuensinya Ethan and the gang akan dianggap telorsis yang menghasut terjadinya perang nuklir antar negara. Tapi tiba-tiba You okay? Take a deep breath. Stay with me. Ready? Hey! Good job, Mr. Leg, yeah? naasnya Tom tewas tertembak prajurit Rusia, sedangkan Ethan dan William berhasil kabur setelah Ethan menempelkan suar ke jasad Pak Sopir sebagai pengalih. Di lain sisi, karena bukan seorang agen, William pun agak panik dengan kejadian tadi. Setelah itu mereka pergi ke depo kereta dan mengejar gerbong khusus yang sudah disiapkan Tom. Namun Ethan harus memencet kode juga meng-scan retinanya sambil menghindari tiang-tiang di dekat rel. Enter your code. 47. Agent confirmed. Setelah berhasil naik, ternyata di sana sudah ada Benji dan juga Jane. Lalu Ethan pun langsung membuka flash disk dari Tom yang berisi pidato Kurt tentang kehancuran dunia dan harus dihadapi oleh manusia untuk berevolusi menjadi lebih baik. Contoh yang diambil Kurt adalah insiden Hiroshima Nagasaki yang sekarang menjadi simbol perdamaian. Tololnya Kurt berpendapat jika dunia mungkin harus melewati perang nuklir agar keadilan kembali ditegakkan. Setelah itu Ethan menjelaskan ke rekan-rekannya siapa itu Kurt beserta posisinya yang sekarang sudah kabur dari Kremlin dengan membawa alat peluncur nuklir. Sementara menurut Intel dalam 36 jam ke depan, Sabin akan ke hotel Burj Khalifa di kota Dubai untuk transaksi kode nuklir kepada kroconya Kurt, sebut saja Wagiman lur. Ethan juga mengabarkan tentang kematian Tom serta pengaktifan protokol bayangan oleh presiden yang telah membekukan IMF. Jadi mereka berempat akan menjalankan misi hanya dengan suplai di gerbong tersebut tanpa bantuan lagi dari IMF. Rix is a nuclear extremist, codenamed Cobalt. Cobalt needs the Activastrum to buy them from Moreau. Intel indicates she will check into the Burj Hotel in Dubai and the President has invoked Ghost Protocol Satellite Safe House. Mereka pun mulai mengatur rencana misi kali ini demi mencegah terjadinya transaksi dengan mencuri kode nuklir asli dan menyandra Sabin. Jane akan menyamar menjadi Sabin dan menjual kode palsu ke Wagiman. Mereka akan menyewa satu kamar hotel sebagai umpan agar Wagiman tetap merasa jika wanita yang dia temui adalah Sabin yang asli. Sedangkan Benji akan menjadi Wagiman palsu yang bertugas menghampiri Sabin asli di lobi. Dan itu artinya mereka akan menggunakan topeng, ya kan lur? Lalu setelah misi di Burj Khalifa selesai, mereka akan mengikuti Wagiman agar mengetahui di manakah posisi Kurt. Jelas misi ini juga merupakan kesempatan bagi Jane untuk membalaskan kematian pacarnya Kuncoro kepada Sabin. Jane, you double Moreau and sell. We take her out. Only pack what we need. Only pack what we need. You never know.
Where I'll double Moreau. Downstairs, Benji with Wistrom. We give the hotel a facelift. He'll be walking into our decoy. Sesampainya di gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, yang tingginya 828 meter dengan 163 lantai, Ethan, Benji, dan William naik ke kamar mereka di lantai 119, sedangkan Jin mengambil seragam staf hotel untuk berjaga-jaga. Namun karena sistem keamanan gedung yang berstandar militer dan mereka tidak dibantu lagi oleh IMF, Benji pun tidak dapat menghack CCTV untuk memantau kedatangan Wagiman dan Sabin sekaligus memanipulasi pergerakan lift. Satu-satunya cara meretas adalah memasangkan pemancar ke ruang servernya secara langsung di lantai 130, yaitu 11 lantai di atas mereka, dan mau nggak mau harus manjat lewat jendela luar, lur. Of course dong, tidak ada yang berani naik selain Ethan, ya kan? Lalu Benji pun memberikan alat-alatnya seperti sarung tangan pemanjat, pemancar, serta laser pemotong. Namun ngerinya ketika Ethan sedang memanjat, dia harus bergerak cepat karena dari kejauhan terlihat badai pasir yang mendekat. Mana sarung tangan kanannya tiba-tiba rusak pula. Krik. For your information, Om Tom Cruise ini beneran manjat gedung Burj Khalifa, lur. Meski tetap pakai tali harness yang sudah diedit, dan ini salah satu scene legend di seluruh film MI, ya kan? It's a sandstorm. Okay, I now have all of the elevators and the security. Ethan berhasil naik ke ruang server dan setelah pemancar dipasang, kini Benji sudah bisa mengontrol CCTV serta lift. Sementara 3D printer sudah mulai mencetak topeng Wagiman sesuai data dari flash disknya Tom. Setelah itu Benji dan Jin juga mengubah nomor kamar agar Wagiman masuk ke kamar umpan yang sudah disiapkan. Namun masih ada masalah, lur, yaitu Sabin akan datang lebih cepat dari perkiraan. Lalu karena tidak bisa turun begitu saja dari lift dan kedua sarung tangannya juga sudah rusak, Ethan pun terpaksa lompat ke bawah sambil mengikat roll tali ke badannya yang dia temukan di ruang server. Namun karena tali itu kurang panjang, inilah yang Ethan lakukan, lur. What I miss? Alhamdulillahnya Ethan berhasil balik ke kamar mereka di lantai 119 dan sekarang Sabin sudah berada di kamarnya. Di lain sisi karena Benji harus memantau CCTV dari laptopnya, maka rencana pun diubah, yaitu Ethan yang menyamar menjadi Wagiman dan akan menemui Sabin bersama William yang sudah memakai soft lens. Lalu William harus memfoto kode nuklir dengan cara mengedipkan matanya 2 kali dan kode pun langsung tercetak otomatis dengan printer di dalam koper yang nantinya akan dibawa oleh Jin. Akan tetapi Wagiman datang bersama Lysenker yang ternyata seorang ahli sandi asal Polandia untuk mengecek keabsahan kode nuklir. Masalah pun kembali terjadi karena 3D printernya rusak dan mereka sama sekali tidak bisa membuat topeng. Mamam, apa nggak puyeng, ya kan? Benji pun hanya bisa memperlambat Wagiman dan Lysenker dengan menyetop-nyetop liftnya. That's Leonid Lysenker, Polish-born cryptography after the Cold War. To make an exact copy of the launch. Wistrom's on 22. Failure to a terrorist is just... We lose Hendricks today, we go without. Without masks? Jane needs to... Ethan. We have no choice. Mau nggak mau Ethan pun ganti rencana, yaitu Ethan dan William akan menyamar menjadi Wagiman dan Lysenker tanpa topeng untuk bertemu dengan Sabin. Lalu William mengkopi kode nuklir dengan matanya. Sedangkan di waktu yang sama, Jane akan menyamar menjadi Sabin yang juga tanpa topeng di kamar umpan yang sudah disiapkan. Lalu Jane memberikan ke Wagiman dan Lysenker asli, yaitu koper printer berisi kode nuklir yang dicetak dari hasil penglihatan William. Lalu saat Wagiman memberi bayarannya yang berupa berlian, Benji pun masuk sebagai pelayan dengan satu tangan palsu untuk mengambil berlian itu secara diam-diam sambil menyiapkan makanan. Setelah itu Benji pergi ke kamar Sabin asli untuk memberikan berlian tersebut. Dengan ini Wagiman memang berhasil mendapatkan kode nuklir aslinya, tapi Ethan DKK masih bisa melacak
melacaknya karena kertas print-printan itu terbuat dari bahan khusus yang bisa dipantau posisinya. Mendengar itu, William sempat tidak setuju karena mereka akan memberikan kode asli kewagiman. Akan tetapi Ethan yakin mereka pasti bisa melacaknya dengan kertas tersebut. Di lain sisi, rencana ini akan benar-benar gagal jika Sabine sudah pernah bertemu Wagiman dan Lysenker yang akan membuat penyamaran Ethan and the gang kacau balau. A little uncomfortable. It captures images and... All right. The briefcase is coated with isotopes. It just means that you can track the documents. You have no choice. Which one of you is Wistrom? I am. I admire your work. Mereka semua pun menjalankan misi sesuai rencana. Yang untungnya Sabine serta Wagiman dan Lysenker asli tidak saling mengenal. Jadi penyamaran Ethan and the gang yang tanpa topeng berjalan lancar, lur. Kode nuklir dari Sabine juga bisa dilihat oleh William. Dan saat kedip 2 kali, hasil cetakannya masuk ke koper printer yang diberikan Jane ke Wagiman. Sementara Benji juga berhasil mengambil berlian yang diserahkan Wagiman ke Jane, dan Benji pun segera meneruskannya ke kamar Sabine. Untuk sesaat situasi cukup aman, bahkan Wagiman dan Lysenker tidak curiga sama sekali dengan Jane hingga transaksi selesai dan mereka keluar dari kamar. Tapi brengkesnya Wagiman menembak Lysenker yang sudah membantunya untuk menghilangkan saksi mata. Di lain sisi situasi pun menjadi kacau, lur, karena Sabine menyadari ada soft lens di mata William. Lalu yang terjadi, Release Leonid's family. Thank him in person. Finally, Ned. Jane pun berhasil menangkap Sabine karena dia dibutuhkan untuk mencari Kurt, dan Benji diminta Jane untuk terus menodong Sabine. Sementara itu Ethan terkejut melihat William yang ternyata dapat melawan kerucunya Sabine dengan hebat, padahal dia hanyalah seorang analis. William pun mengecek kondisi Lysenker, sedangkan Ethan ke bawah mengejar Wagiman yang membawa koper berisi kode nuklir. Tapi tiba-tiba si Dorov dan rekannya mencegat Ethan, yang akhirnya Ethan terpaksa melumpuhkan mereka dan lanjut mengejar Wagiman. Di lain sisi, tololnya Benji meleng dong, dan Sabine yang akan kabur berusaha dihentikan oleh Jane. Dan Sabine pun tewas terjatuh dari lantai 119, sementara Ethan masih mengejar Wagiman yang berusaha kabur naik mobil di tengah badai pasir. Tanpa sengaja Ethan merobek mulut Wagiman yang ternyata dia hanya memakai topeng. Lalu Ethan pun mencuri mobil di dekat sana dan lanjut mengejarnya. Tapi yang terjadi, misi mereka pun gagal dan ternyata Kurt menyamar menjadi Wagiman. Lalu di rumah persembunyian mereka, William dan Jane bertengkar karena Sabine terbunuh dan Kurt berhasil mendapatkan kode nuklirnya. Akan tetapi Ethan memaksa William untuk mengaku siapakah dia sebenarnya, karena nggak mungkin seorang analis memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Namun William hanya terdiam, seakan-akan dia masih menutupi sesuatu. Setelah itu Ethan pun pergi menemui informannya yaitu Bogdan dan meminta rekan-rekannya tetap di rumah persembunyian sampai ada kenalan Ethan yang datang menolong mereka. Better have good news. Is he here? I got downhill lighter. No one will be fine. Billy, she was not to Hendricks, who was in the wind. You're just an analyst, right? Right? What about Hendricks? What's the plan? Plan was for us to stop them together. That is an agent with skill. I have friends in the region. Just sit tight. I'll send someone to get you out of here. Ketika Ethan pergi, William pun menceritakan ke Jane dan Benji jika dia adalah mantan agen IMF yang dulu ditugaskan untuk melindungi Ethan dan istrinya Julia tanpa diketahui oleh siapapun termasuk kedua sejoli itu.
Akan tetapi sayangnya Julia diculik komplotan preman Serbia saat William sedang menguntit Ethan, dan akhirnya jasad Julia pun ditemukan polisi 3 hari kemudian. Lalu Ethan pun membalas dendam membunuh 6 preman Serbia itu di luar perintah IMF hingga dia ditahan di penjara Moskow. Dari insiden tersebut William pun dibebas tugaskan sebagai agen dan hanya dijadikan analis. Namun William masih merasa kecewa karena seharusnya dia bisa mengabarkan tentang para preman itu ke Ethan dan Julia sebelum insiden terjadi. Akan tetapi William tetap mengikuti aturan atasannya untuk merahasiakan misi tersebut. Di lain sisi Ethan dibawa oleh Bogdan menemui sepupunya The Fog, seorang penjual senjata, untuk mendapatkan info soal Kurt Hendricks alias Cobalt. Fogg pun memberitahu jika untuk meluncurkan nuklir, Kurt membutuhkan satelit jadul milik perusahaan telekomunikasi di kota Mumbai, India. Demi mencegah terjadinya perang nuklir, Fogg bisa menyediakan perlengkapan secara cuma-cuma untuk Ethan dan timnya mematikan satelit tersebut. Setelah itu Ethan siap-siap berangkat ke India bersama rekan-rekannya juga menyuruh Fogg untuk memberitahu Sidorov di manakah lokasi Ethan berikut alat peluncur nuklir yang dimiliki Kurt. I certainly cannot tell you technical satellite to a sudden. We still have a chance to clean this up, and we have to do it together. И еще ты ищешь такое не... Я могу помочь тебе найти эту... Di pesawat Ethan menjelaskan target mereka, yaitu Sultan India bernama Bridgenath, yaitu pemilik satelit Novosti, dan Kurt membutuhkan satelit tersebut untuk meluncurkan nuklir. Ethan DKK harus segera mematikannya sebelum digunakan oleh Kurt, namun mereka butuh kode akses satelit dari Nat untuk melakukan itu semua. Di lain sisi Benji menjelaskan cara mematikan satelit, yaitu William akan memakai kostum khusus dan lompat ke lubang kipas di kediaman Nat. Namun di bawah kipas tersebut sudah ada mobil rover magnet yang dikendalikan oleh Benji, dan William akan melayang di atas medan magnet tersebut. Lalu perlahan-lahan William akan dibawa Benji ke ruang server untuk mencolokkan pemancar ke panel di sana, dan ruang server itu sangatlah panas kayak oven lur. Setelah itu Ethan akan memberikan kode untuk Benji agar bisa mencari posisi Kurt. Hendricks needs it to launch a nuke down before he gets that chance. Drop down and shoot, then move you along the... Why? It's a... Science is sand. Ethan pun datang bersama Jane ke TKP, yaitu pesta mewah di kediaman Birchnath di Mumbai. Sesuai tugas masing-masing, Jane akan menggoda Nat untuk mendapatkan kodenya sambil diamati Ethan dari jauh. Sementara itu di ruang bawah tanah, Benji sudah menyalakan mobil rovernya dan sudah bersiap di bawah kipas. Lalu setelah Benji mematikan kipasnya, William harus berani lompat tepat ke arah kipas. Agak-agak ngeri soalnya ini tinggi banget lur. Dan kalau magnetnya nggak bisa nahan, maka William jelas langsung koit, ya kan? Jumping now. Jump now? Yes, commit. My God, passionate creature. I would like to show you my Because it's probably getting a bit hot. Get to that satellite before Hendricks. Need those codes, guys. William berhasil dibawa masuk ke ruang server dan menunggu kode satelit yang masih berusaha Jane dapatkan dari Nat. Sementara itu Kurt dan Wagiman sudah menyusup ke perusahaan telekomunikasi milik Nat, lalu menggunakan perlengkapan di sana agar alat peluncur nuklirnya bisa memprogram ulang data satelit. Tepat setelah itu ruang server pun diambil alih dan kipas kembali berputar kencang. Karena situasi mulai kacau, Jane pun langsung meng-smackdown Nat dan mengancam akan membunuhnya jika tidak memberikan kode satelit. Namun tak lama kemudian sistem pun rusak dan tidak bisa dikendalikan dari server lagi lur. Sedangkan William harus segera keluar dari server yang begitu panas lalu naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Dan Uplink to satellite. The codes. So loud. The system's crashed with two... Benji, can you pinpoint Hendricks' location? A little bit of patience would be a... meski satelit sudah tidak bisa dimatikan lewat server, setidaknya Benji berhasil melacak posisi Kurt lewat alat peluncur nuklirnya. Sementara itu ternyata Sidorov juga ada di pesta tersebut. Namun Ethan sudah pergi bersama Jane menuju lokasi Kurt. Akan tetapi Kurt sudah menginput kode nuklir lalu mengirim perintah ke kapal selam Rusia untuk meluncurkan rudal nuklir dalam 3 menit lagi ke arah gedung DPR Jakarta.
ke arah San Francisco Amerika lur maksudnya, dan tentunya akan memicu perang nuklir antar dua negara besar yaitu Rusia dan Amerika. Di lain sisi meski perintahnya terasa janggal, tapi para kru kapal selam Rusia tidak bisa menolak karena perintah tersebut diberikan dari alat peluncur nuklir yang sebenarnya milik Kremlin ya kan. Namun kru di sana tidak ada yang tahu jika alat tersebut digunakan oleh Wong Gendeng yaitu Kurt. We have uplink. Ethan! Hendricks has started the launching! Связаться с центральным командованием для подтверждения... If there is one, he'll be on the launch device. We're gonna get that case. Get Wisdom inside it! Ngerinya rudal nuklir telah diluncurkan dan akan segera meledak di San Francisco. Namun Ethan masih belum menyerah karena mungkin nuklir bisa dihentikan lewat alat peluncur nuklir yang dibawa oleh Kurt. Setibanya Ethan di TKP, Kurt pun buru-buru kabur sedangkan Wagiman lari ke dalam gedung dan ditembaki oleh Jane. Namun sayang Jane tertembak di perutnya. Tak lama kemudian William dan Benji sampai di gedung. Tapi karena Wagiman mematikan listrik, William pun akan menyalakan generatornya kembali, sedangkan Benji melindungi Jane juga mengaktifkan sistem komputer di sana karena rudal nuklir tidak akan bisa dihentikan dari alat peluncurnya jika sistemnya tidak aktif. Sementara itu Ethan terus mengejar Kurt hingga ke parkiran otomatis dan berusaha merebut alat peluncur nuklir. Asli gregetan di scene ini lur. Sedangkan William akhirnya berduel dengan Wagiman. Kurt pun nekat lompat bundir ke bawah demi mencegah Ethan mendapat alat peluncur nuklir. Lalu untuk mempersingkat waktu, daripada harus turun tangga, Ethan pun langsung menyalakan salah satu mobil dan membawanya terjun ke dasar. Sementara itu di gedung, Benji meminta Jane memasukkan 2 harddisk ke slot yang sesuai tepat setelah listrik menyala karena Benji akan membantu William. Horornya rudal nuklir sudah berada tidak jauh dari San Francisco dan akan menabrak kurang dari 20 detik lagi. Ethan juga sangat panik melihat hitung mundurnya tidak kunjung berhenti meski dia sudah memencet tombolnya karena listrik belum menyala dan 2 harddisk juga belum dimasukkan. Sampai akhirnya So, we are not enemies. You wanted me to find you. Alhamdulillahnya misi mereka sukses, rudal nuklir berhasil dihentikan dan Ethan and the gang juga mencegah terjadinya perang nuklir. Di lain sisi Sidorov sudah mengetahui bahwa dalang dari pemboman Kremlin bukan Ethan maupun IMF melainkan Kurt. Presiden Amerika juga menonaktifkan protokol bayangan dan IMF pun kembali beroperasi. Lalu setelah semua yang terjadi, agar tidak menimbulkan polemik di mata publik, pejabat Departemen Pertahanan pun mengumumkan jika rudal nuklir itu hanyalah sebuah meteor. Setelah itu Ethan pun ngopi areng bersama Luther di Seattle, Washington dan memberikan misi selanjutnya untuk William, Benji, serta Jane. Ethan juga berterima kasih karena misi sebelumnya tidak akan bisa berhasil tanpa kerjasama yang apik dari teman-temannya lur. But officials with it to be visible during daylight. Well, thanks to you clowns. Oh man, you know I got this. I don't know how we ended up together. I'm glad we did. I know your wife is dead, and I failed. Lalu ketika semuanya sudah pergi, William pun meminta maaf ke Ethan atas kegagalannya melindungi Julia. Namun Ethan mengatakan jika dirinya ditahan ke penjara di Moskow karena IMF mengira Kurt punya anak buah di sana. Itu artinya 6 preman Serbia yang dibunuh Ethan adalah akal-akalannya agar dia bisa menyusup ke penjara lur. Ethan juga menjelaskan bahwa dia telah memalsukan kematian Julia agar tetap aman karena sebagai agen rahasia, nyawa Julia juga akan terus terancam dari musuh-musuh Ethan. Mendengar itu, William akhirnya merasa tenang dan akan lanjut mengambil misi dari Ethan. Di akhir film terlihat Ethan yang saling tatap dengan sang istri Julia dari kejauhan. Sungguh scene yang sangat menyayat hati karena Ethan begitu menyayanginya, namun harus berpisah dengan Julia demi melindunginya. Lalu Ethan pun mendapatkan misi baru dari IMF tentang
tentang sebuah pelanggaran yang terjadi 36 jam lalu di jaringan komunikasi militer IMF dan kemungkinan besar melibatkan sebuah organisasi bernama Sindikat yang telah mengambil alih kontrol dari seluruh armada pesawat IMF. Namun tujuan mereka masih belum diketahui, Lur. So you had to fake your wife's death. She can never be safe. Your mission, should you choose to accept it. Buyar, siapa sih organisasi sindikat itu? Sabar dong, ngalor dulu kita 2 film, Lur, dan baru lanjut Mission Impossible 5 sampai ke yang 8. Jidat lebar, jidatnya Ethan Hunt. Orang sabar, disayang Tuhan. Assalamualaikum, love you.